Bisnis Indonesia Economic Outlook (BIEO) 2025 digelar untuk mendapatkan informasi dan menggali lebih jauh arah ekonomi Sumatera Utara ke depan. BIEO 2025 pada tahun ini serentak digelar di 10 kota besar Jakarta, Medan, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali dan Balikpapan, termasuk di Kota Palembang yang dipusatkan di Jakarta dan secara live di 10 daerah. Sumsel dipusatkan di Hotel Aston Palembang, Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024. Di Jakarta hadir antara lain Presiden Direktur Bisnis Indonesia, Haryadi Sukamdhani dan selaku keynote speech Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Presiden Direktur Bisnis Indonesia Haryadi Sukamdhani mengatakan, pihaknya setiap tahun menggelar BIEO 2025 yang tujuannya untuk mengetahui perkembangan ekonomi terkini dan arah ekonomi ke depan. Diharapkan memasuki tahun 2025 perekonomian Indonesia tumbuh lebih kuat dan inklusif. Oleh karena itu tema, menuju keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kata Sukamdhani. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam paparannya mengapresiasi Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup baik dari negara-negara lain. Diharapkan pertumbuhan ekonomi RI tahun 2025 sebesar 5,25%, sekarang 5,02%. Sedangkan inflasi 1,7%. Kantor Bisnis Indonesia Wilayah Sumsel menggelar BIEO di Hotel Aston Palembang, Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024. Acara khusus di Palembang ini dihadiri dari berbagai unsur, seperti dari Dinas Pariwisata Sumsel, Dinas Perdagangan Bapeda Sumsel, PLN dan pengamat dari Universitas Sriwijaya. Kepala Bisnis Indonesia Perwakilan Palembang Herdian mengatakan Bisnis Indonesia setiap tahun rutin menggelar Economic Outlook. Tapi tahun ini serentak dilakukan dan baru pertama kali ini di seluruh kantor perwakilan Bisnis Indonesia di tanah air. Tujuan digelarnya Economic Outlook 2025 untuk mendapatkan masukan bagaimana berbisnis di Sumut dan seperti apa ke depannya. Apalagi keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Sedangkan pada triwulan 3 2024 pertumbuhan ekonomi Sumut masih 5,2%, katanya. Pada kesempatan ini beberapa narasumber seperti Kepala Subbidang Pariwisata, Industri, dan Perdagangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda, Sumsel Marini Kedua Kiri, General Manager PLN Unit Induk Distribusi UIT, Sumsel, Jambi, dan Bengkulu, S2JB Adi Herlambang Kedua Kanan, dan pengamat ekonomi dari Universitas Sriwijaya Sukanto Kanan. Acara dimoderatori oleh Herdiah, Kepala Bisnis Indonesia Perwakilan Kasubit Pariwisata, Industri, dan Perdagangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda, Sumsel, Marini, menerangkan bahwa penetapan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJPD, Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, tahun-tahun 2025 sampai tahun 2045, sejalan dengan asa cita sebagai misi Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Sekarang ini sudah tahap akhir pengesahan dan sedang dibahas di DPR. Kami harapkan pada akhir tahun ini sudah bisa ditetapkan. Setelah penetapan gubernur terpilih di Sumsel yang mungkin akan dilaksanakan pada Februari, kami akan melakukan penetapan rancangan jangka menengah tahun 2025 sampai tahun 2029, ungkap Marini. Marini menjelaskan, setidaknya ada 11 sasaran yang akan direalisasikan pemerintah mulai tahun depan sebagai penguatan pondasi transformasi. Di antaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur dasar seperti sanitasi, serta peningkatan di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi, peningkatan iklim investasi di bidang perdagangan, investasi, teknologi, dan digitalisasi ekonomi bagi seluruh sektor perekonomian. Selanjutnya, pengembangan daya tarik daerah terutama di bidang pariwisata, budaya,
dan investasi, identifikasi produk unggulan yang berkelanjutan menuju hilirisasi produk, pengembangan teknologi di bidang energi dalam mendukung transisi energi yang berkeadilan, B. serta peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut. Kami juga akan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas di bidang pangan dan air, mengidentifikasi potensi blue economy, bioekonomi, dan sirkular ekonomi di seluruh wilayah kabupaten, kota, peningkatan pembangunan infrastruktur dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal, serta meningkatkan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah, jelasnya. Marini juga menjelaskan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) Sumsel pada periode 2023 hingga triwulan 3 2024 menunjukkan tren peningkatan, dengan data terakhir mencapai 5,04%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Namun, apabila dilihat berdasarkan lapangan usaha, sektor pertambangan, terutama batubara, masih menjadi kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi Sumsel, dengan kontribusi mencapai 25,94%. Jadi, pertumbuhan ekonomi Sumsel masih didominasi oleh sektor pertambangan, khususnya komoditas batubara, ujar Marini dalam acara Bisnis Indonesia Ekonomi Outlook 2025 di Palembang, Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024. Di sisi lain, Marini juga memaparkan bahwa proyeksi permintaan batubara global, berdasarkan 3 skenario IEA 2022, diperkirakan akan menurun sekitar 20% pada 2030 dan lebih dari 70% pada 2050. Penurunan ini diperkirakan akan memengaruhi kinerja ekspor batubara Sumsel. Selain itu, rencana transisi energi yang berfokus pada penggunaan energi yang lebih bersih dipastikan akan berdampak pada kondisi ekonomi daerah, termasuk Sumsel. Oleh karena itu, melalui Perpres 112 tahun 2022, pemerintah pusat mengamanatkan percepatan pengakhiran pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batu bara. Pemerintah pusat mendorong agar pembangkit listrik lebih banyak menggunakan energi terbarukan, jelasnya. Adapun potensi dan pemanfaatan energi terbarukan di Sumsel memiliki kapasitas yang sangat besar, dengan potensi mencapai 21.032 MW MW. Sedangkan kapasitas terpasang saat ini baru mencapai 4,70% atau 989,12 MW. Jadi, Sumsel masih memiliki potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dan moderator Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025. Para kepala daerah, asosiasi bisnis, pimpinan perusahaan, dan investor yang menyaksikan PT Freeport Indonesia Persero, PT PLN Persero, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Vale Indonesia Tbk, PT Pupuk Indonesia Persero, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Bank Indonesia, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, PT Indosat Tbk, PT Sumber Tani Agung Resources Tbk, PT Mahkota Group Tbk, dan PT Bank Sulselbar. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada media partner kita yang sudah mendukung acara kita pada pagi hari ini. Ada Kata Data, Kumparan, Media Indonesia, Fortune Indonesia, dan IDN Times. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu saja untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, sesaat lagi kita akan dengarkan sambutan selamat datang yang akan disampaikan oleh tuan rumah kita pada pagi hari ini. Kita sambut Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group, Bapak Haryadi B. Sukabdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Erlangga Hartarto,
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dan moderator Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025, para kepala daerah, asosiasi bisnis, pimpinan perusahaan dan investor yang menyaksikan, Direksi Bisnis Indonesia Group, Bu Lulu, Pak Heri, Bu Maria, dan Pak Kandan Purwoko, serta Bapak Ibu yang kami hormati. Bisnis Indonesia Economic Outlook telah diselenggarakan setiap tahun sebagai ajang para pengambil kebijakan, pelaku bisnis, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menelaah perkembangan ekonomi terkini, mendiskusikan tantangan dan proses perekonomian ke depan, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk menyikapinya. Tahun ini, selain di Jakarta, Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 juga digelar serentak dan serempak di 9 kota lainnya, yaitu di Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Balikpapan, dan Makassar. Acara ini tentunya menjadi semakin penting dan relevan di tengah situasi perekonomian global yang masih diliputi oleh ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi, disertai meningkatnya tensi geopolitik dan fragmentasi perdagangan yang telah menciptakan tantangan baru bagi perekonomian nasional. Meski demikian, kita patut bersyukur karena Indonesia telah berhasil menunjukkan resiliensi yang kuat dalam menghadapi gejolak eksternal selama beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi kita tetap positif di saat banyak negara mengalami kontraksi, disertai inflasi yang terjaga dan nilai tukar rupiah yang stabil. Ini tentunya tidak terlepas dari sinergi kebijakan dan kerjasama dari berbagai pihak, kolaborasi yang erat antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, LPS, dan seluruh kementerian lembaga, disertai dukungan dari sektor swasta yang telah memungkinkan kita untuk merespons secara cepat dan tepat setiap perkembangan ekonomi yang terjadi. Memasuki tahun 2025, kita tentunya berharap agar perekonomian Indonesia dapat tumbuh lebih kuat, inklusif, dan tetap menjaga stabilitas dan sustainabilitas. Namun kita juga menyadari bahwa terdapat sejumlah risiko dan tantangan yang perlu diantisipasi baik dari sisi global maupun domestik. Oleh karena itu, tema yang diangkat dalam Bisnis Indonesia Outlook 2025 kali ini, yaitu menuju ekonomi yang inklusif dan berlanjutan, menjadi sangat relevan dan penting untuk kita diskusikan bersama. Kita perlu memikirkan bagaimana kita dapat memperkuat daya tahan ekonomi nasional, mengakselerasi pemulihan yang inklusif, serta membangun fundamental yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Yang inklusif berarti pertumbuhan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini termarginalkan. Kita perlu memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata, baik antar individu, antar daerah, maupun antar sektor. Di sisi lain, pertumbuhan yang berkelanjutan perlu menjadi pertumbuhan yang dapat dijaga dalam jangka panjang yang dapat memperhatikan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Kita tidak bisa lagi mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan lingkungan atau generasi masa depan. Pembangunan ekonomi harus berjalan selaras dengan kelestarian alam, penanggulangan perubahan iklim, serta penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa generasi mendatang masih dapat menikmati kekayaan alam kita yang kita miliki saat ini. Bapak Menko, para hadirin yang kami hormati, dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tersebut, tentunya diperlukan sinergi dan kerjasama dari kita semua. Pemerintah perlu terus melanjutkan reformasi struktural untuk memperbaiki iklim investasi, memperkuat daya saing industri, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas serta memperluas perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Sementara itu, kebijakan moneter perlu tetap menjaga stabilitas di tengah risiko ketidakpastian global, sembari membuka ruang bagi intermediasi dan pembiayaan dunia usaha. Kita juga perlu mendorong sektor swasta dan BUMN untuk meningkatkan nilai tambah produk dan meningkatkan agar kita dapat berkompetisi di pasar global maupun di pasar domestik, mengembangkan sektor-sektor unggulan baru serta mengadopsi teknologi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas. Peran swasta juga penting dalam mendukung upaya pemerintah mencapai target penurunan emisi karbon serta transisi menuju ekonomi hijau. Tidak kalah pentingnya, transformasi digital perlu terus dipercepat untuk mendorong inklusi keuangan, memperluas akses pasar bagi UMKM, serta meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. Dengan demikian, berkembangnya ekonomi dan keuangan digital dapat menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru yang lebih inklusif dan inovatif. Para ajang bertukar pikiran yang produktif untuk membahas berbagai isu tersebut.
BIS Indonesia sebagai salah satu institusi media terkemuka tentunya memiliki peran penting dalam mengkomunikasikan berbagai insight, analisis, dan rekomendasi yang dihasilkan dari forum ini kepada masyarakat luas. Dengan membangun pemahaman dan persepsi yang positif tentang prospek dan arah kebijakan ekonomi Indonesia, kita berharap dapat memupuk keyakinan dan optimisme bagi investor dan dunia usaha serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan khususnya kepada Bapak Menko Perekonomian yang nanti akan memberikan pandangan-pandangan beliau, proyeksi-proyeksi dari pemerintah yang tentunya akan memberikan persepsi yang positif bagi kita semua untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati jajaran Komisaris dan Direksi Bisnis Indonesia, Pak Haryadi Sukamdhani, Presiden Komisaris, Pak Budiarsa Sastrawinata, Wakil Presiden Komisaris, Ibu Lulu Triyanto, Presiden Direktur Bisnis Indonesia, Ibu Maria, Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia, Pak Heri Masaran, Pak Camdan, Direktur Bisnis Indonesia, para narasumber yang saya banggakan dari Kementerian SDM, kemudian dari PLN, Pak Suroso, dan seluruh yang mewakili KL dan Bapak Ibu yang berbahagia. Di kesempatan yang baik ini, mari kita bersama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya kita bisa hadir di acara Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025. Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh Pak Haryadi, di tengah ketidakpastian, kita baru-baru ini mendengar perang Gaza belum berakhir, kemudian juga Ukraina Rusia masih panas, dan terakhir perubahan di Syria yang juga kita belum tahu siapa yang akan menggaven di sana, yang memimpin pemerintahan di sana. Namun di tengah ketidakpastian, ada satu wilayah yang selama 2 dekade relatif aman, yaitu Indo-Pasifik. Dan di Indo-Pasifik, ASEAN menjadi kerjasama regional yang paling stabil, dan hampir seluruh negara ASEAN mengalami pertumbuhan di angka 4% secara rata-rata. Dan dengan jumlah yang 600 juta, ASEAN telah membuat dunia global lebih dingin di wilayah Indo-Pasifik. Walaupun ketegangan timur barat masih ada, perang dagang Cina dan Amerika belum berakhir. Dengan adanya kepemimpinan baru Amerika juga kelihatan akan ada perubahan juga terhadap kebijakan perdagangan. Kita ketahui bahwa the new president di Amerika lebih menghargai bilateral daripada multilateral, tetapi negara-negara ASEAN percaya bahwa multilateral akan membawa kesejahteraan bersama. Nah, ini merupakan tantangan-tantangan yang ada ke depan, dan alhamdulillah kemarin Sekjen OECD datang ke Indonesia dan sudah memberikan outlook laporan terhadap perekonomian Indonesia, dan di dalam proyeksi OECD juga menunjukkan optimisme bahwa pertumbuhan di tahun 2025 kita bisa capai di angka 5,2%. Hadir dalam pertemuan dengan seluruh gubernur di Kementerian Dalam Negeri, di mana inflasi kita bisa terus tekan di angka 1,7, bahkan kita bisa 1,5. Namun ini tidak membuat kita puas, karena memang spread antara inflasi dan tingkat suku bunga masih relatif tinggi. Nah, itu yang menjadi tantangan, karena kebijakan suku bunga di Amerika
higher for longer itu yang kita khawatirkan, karena kalau mereka terus pada suku bunga tinggi maka kita takut arus devisa bergeser ke Amerika. Oleh karena itu pemerintah mengambil beberapa kebijakan termasuk devisa hasil ekspor yang tentunya terus dimatangkan oleh pemerintah. Kalau kita lihat indeks keyakinan konsumen masih di angka tinggi di bulan November 125, dan dari survei yang dilakukan oleh AC Nielsen yang diperoleh, fast moving consumer good kita di Q3 juga meningkat dibandingkan sebelumnya, yaitu 208 triliun. Dan yang menarik, pembelian terhadap barang-barang teknologi itu juga masyarakat menghabiskan lebih di Q3 sebesar 47 triliun atau meningkat 4,3 year on year. Padahal kami sudah mendorong PLT legok nangka misalnya, itu sudah by proses, by design semuanya sudah siap. Nah ini yang menjadi tantangan. Selanjutnya di bidang perdagangan. Di bidang perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto yang telah berkenan memberikan insight-nya dalam keynote speech. Izin Bapak, kita akan mengajak dari 10 kota. Oke, kita akan buka LED-nya, kita akan foto sekali lagi. Oke, siap. Oke, baik, kita akan foto sejenak. Pak Erlangga izin menghadap ke rekan-rekan media. Kita akan foto bersama dengan rekan-rekan dari 9 kota di Indonesia. Oke, silakan dari manajemen bisnis Indonesia kami persilakan untuk bergabung. Boleh berikan senyum terbaik Bapak dan Ibu. Oke, kita berfoto bersama 9 kota di Indonesia yang pada kesempatan kali ini juga menyaksikan Bisnis Indonesia Economics Outlook 2025. Terima kasih sekali lagi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Erlangga Hartarto yang telah berkenan memberikan keynote speech di